membahas tentang beberapa dosa yang Allah siapkan bagi dosa-dosa tersebut hukuman di akhirat dan juga hukuman di dunia. Yaitu dosa-dosa ini dosa-dosa yang spesial yang dimana terkumpul pada dosa-dosa ini dua hukuman. Al-uqubah ad-dunyawiyah, yaitu hukuman di dunia, dan al-uqubah al-ukhrawiyah, hukuman di akhirat. Sebelumnya sebagaimana kita tahu bahwasanya namanya manusia tidak ada yang luput dari dosa. Semua pasti melakukan dosa. Hanya banyak atau sedikit, besar atau kecil, kembali kepada masing-masing manusia. Tetapi setiap manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Ini telah disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya seperti dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Siang dan malam. Dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampun kepada aku, niscaya aku akan mengampuni kalian." Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum, thumma ja'a biqaumin yuznibun, fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak berdosa sama sekali, niscaya Allah akan mensirnakan kalian, itu kan akan dihilangkan dari atas muka bumi karena kalian tidak berdosa. Kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka berdosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah pun mengampuni mereka. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Innallaha kataba ala bani Adam," atau kataba ala bani Adam haddahu minaz zina mudriku dzalika la mahala. Sungguhnya Allah telah menetapkan bahwasanya anak Adam pasti kecipratan namanya zina. Dia pasti mengenainya dosa tersebut dan dia tidak bisa menghindar. Maksudnya adalah sarana zina. Maka kemudian Nabi menjelaskan, "Al-ainani tazniyan wa zinahuma nadhar." Bahwasanya dua mata berzina dan zinanya adalah dengan memandang. "Wal udhunani tazniyan wa zinahuma al-istima'." Dan kedua telinga berzina dan zinanya dengan mendengar. Itu melihat hal-hal yang bisa menimbulkan hasrat, mengantarkan kepada zina, mendengar nyanyian-nyanyian atau rayuan-rayuan bisa mengantarkan kepada zina. Kemudian tangan pun bisa berzina dengan sentuhan dan yang lainnya, sampai Nabi berkata, "Wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibu." Tinggal terakhir, apakah kemaluan membenarkan itu sehingga terjerumus dalam zina yang hakiki, ataukah menghindar sehingga tidak meneruskan antaran-antaran zina tersebut. Tapi intinya di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Mudriku dzalika la mahalah." Dia pasti kecipratan bagian dari zina dan tidak bisa menghindari. Dan itu benar, di zaman sekarang mana ada orang bisa tundukkan pandangan 100%. Dan mana ada orang bisa menjaga pendengarnya 100%, tidak ada. Pasti dia melihat dan pasti mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan lawan jenis. Maka ini semua dalil bahwasanya manusia pasti melakukan dosa. Dan itu adalah sifat yang melazimi seorang manusia. Dia pasti berdosa. Karena Allah menciptakan manusia dengan potensi untuk berdosa. Karena Allah ingin mereka beribadah dengan ibadah yang agung, itu ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia ada yang bertobat dan ada yang tidak bertobat. Ternyata dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia juga ada, secara umum ada dua model ya. Yang pertama namanya dosa-dosa besar, yang kedua namanya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang diberi ancaman khusus, baik ancaman hukuman dunia maupun ancaman hukuman akhirat. Ini definisi dosa-dosa besar. Diberi ancaman khusus, dilaknat misalnya, ya. Semua dosa yang disebutkan terlaknat, siapa yang melakukan ini berarti dosa besar. Atau disebut ancaman khusus, siapa yang melakukan ini akan diazab dengan azab demikian dan demikian.
Siapa yang melakukan ini maka akan diazab di dunia dengan azab demikian-demikian. Maka ini semua disebut dengan dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka yang keluar dari definisi dosa besar, yaitu dosa yang tidak diancam dengan ancaman khusus, doa yang tidak disertai dengan laknat Allah, dosa yang tidak disertai dengan kemurkaan Allah, maka dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak ada cara lain untuk diampuni kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Datang dalam hadis-hadis tentang siapa yang melakukan begini akan diampuni dosa-dosanya, siapa yang melakukan dosa-dosanya, seperti misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Maksudnya dosa-dosa kecil. Demikian juga misalnya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, Nabi mengatakan tukaffiru al-lahiqah wal madiyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya puasa hari Arafah yukaffir, menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Sebagaimana dikhususkan oleh Nabi dalam hadis al-umrah ila al-umrah wal jum'ah ila al-jum'ah wal umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma, bahwasanya umrah yang satu umrah yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Maksudnya dosa-dosa kecil. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan secara spesifik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan was salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan 1 sampai Ramadan berikutnya. Kemudian salat 5 waktu 1 dan salat berikutnya. Jumat yang 1 sampai Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya dengan syarat idza ijtunibatil kaba'ir, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Maka para ulama mengatakan bahwasanya al-hasanatul mahiyah, amal-amal soleh hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali di antaranya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bertobat tidak akan diampuni. Ini jenis dosa yang berbahaya, dosa besar. Meskipun sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, demikian dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyatakan ada amal soleh yang bisa menghapuskan dosa besar seperti berhaji. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji kemudian tidak melakukan, yang berhaji ikhlas, tidak melakukan rafas itu ketika dia ihram, dia berhubungan intim atau melakukan hal-hal pengantar-pengantar yang bisa mengantarkan kepada hubungan intim, yaitu tidak melakukan hal yang bisa menimbulkan hasrat baik perkataan maupun perbuatan ketika sedang ihram. Walam yafsuk, dan tidak bermaksiat ketika sedang berhaji, raja'a min dzunubi ka yaumin waladatu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Ibnu Hajar, zahirnya hadis ini menunjukkan bahwasanya semua dosa diampuni termasuk dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar ya. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haji pun hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat. Baik. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan dosa besar yang ditegakkan hukum had? Kita tahu di dalam Islam ada hukum had. Seperti siapa berzina maka bisa kalau sudah pernah menikah dirajam sampai mati, kalau belum maka dicambuk ya. Sampai 100 kali cambukan. Siapa yang mencuri dipotong tangannya. Ini namanya hukum had, dengan berbagai macam model kemaksiatan ya. Baik, kalau ada orang melakukan dosa besar, kemudian dia tertangkap atau ketahuan atau dia akhirnya ditegakkan hukum had, apakah hukum had tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya? Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan, jika dia bertobat, misalnya dia ketangkap mencuri, kemudian dia bertobat, kemudian dipotong tangannya, maka dia tidak akan mendapatkan siksaan di akhirat karena sudah dipotong tangannya. Dengan syarat dia bertobat. Sebenarnya mengatakan tidak. Ya. Meskipun tidak bertobat, tetap diampuni dosanya. Karena hukuman potong tangan itu sendiri sudah menggugurkan
dosanya meskipun dia tidak bertobat ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau dia bertobat, ditegakkan hukum had karena ketahuan atau karena ketangkap, maka sepakat ulama dosanya diampuni. Adapun mereka bersisihkan dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan dia termasuk para sahabat yang menghadiri perang Badar. Rasulullah pernah berkata, ya, ta'alau bayi'uni, kemarilah wahai para sahabatku, membaiatlah kepadaku, alla tusyriku billahi syai'a, agar kalian, maksudnya isi baiat tersebut jangan berbuat syirik sama sekali, wala tasriqu, dan janganlah kalian mencuri, wala taznu, jangan kalian berzina, wala taqtul auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian, ya. Wala ta'tuna bi buhtanin yaftarunahu baina aydikum wa arjulakum, dan jangan kalian mendatangkan kedustaan di depan kalian maupun di depan kalian, jangan berdusta. Wala ta'suni fi ma'ruf, dan janganlah kalian membangkang kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian Nabi berkata setelah itu, faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah. Faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah. Siapa yang menunaikan ini baiat ini, maka pahalanya di sisi Allah, itu pahalanya besar. Kemudian kata Rasulullah, wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang saya larang tadi seperti berzina, membunuh atau mencuri, kemudian dia dihukum di dunia, maksudnya dihukum had, fa huwa lahu kafarah, maka itu jadi kafarah baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah. Siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut kemudian dia ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amruhu ila Allah, maka perkaranya kembali kepada Allah. Insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah berkehendak Allah menghukumnya, kalau Allah berkehendak Allah memaafkannya. Baik, hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata, "Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya." Siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, apakah mencuri, apakah berzina, apakah membunuh, dosa-dosa besar, kemudian dihukum di dunia dengan hukum had, ya, apakah dipotong tangannya, apakah dirajam, apakah dicambuk, fahuwa kafaratullah, maka hukum itu adalah kafarah baginya. Maka sebagian ulama berpendapat, jika seorang melakukan dosa besar yang ada hukum hadnya, kemudian dia dihukum, maka otomatis dosanya diampuni meskipun dia tidak bertobat. Meskipun dia tidak bertobat. Taib, ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya ingin menyatakan, dosa-dosa yang dikerjakan manusia dua model. Yang pertama dosa besar. Dosa besar ini bagaimana cara bisa diampuni oleh Allah? Pertama harus bertobat. Ini pertama harus bertobat. Ya. Kalau tidak bertobat tidak diampuni. Amal soleh saja tidak cukup untuk mengampuni dosa besar, kecuali haji. Menurut sebagian ulama, amal soleh apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menggugurkan dosa besar, kecuali haji, sebagaimana tadi perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Atau bisa diampuni jika ditegakkan hukum had kepadanya. Jika ditegakkan hukum had kepadanya. Adapun kalau dia tidak ditegakkan hukum had, ya, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terserah Allah. Bisa Allah azab, bisa Allah ampuni, karena dia bukan syirik. Karena dia bukan syirik, ya. Kalau kita ada bagan, ya, jadi dosa-dosa kita bagi dua, ya. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ada dua. Dosa besar yang syirik, kekufuran, kalau ini meninggal tidak akan diampuni. Dosa besar selain syirik dan kekufuran, maka jika dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jika dia melakukan haji diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya mabrur dengan syarat. Atau dia ditegakkan hukum had diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata dia meninggal melakukan dosa besar selain syirik dan kufur, maka bagaimana di akhirat kembali kepada Allah. Apakah dihukum atau tidak terserah. Kalau Allah berkehendak Allah hukum, kalau Allah berkehendak Allah tidak hukum. Karena ini adalah dosa selain syirik, dan Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Model kedua, dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil. Ibu paham enggak? Harusnya pakai papan tulis nih, ya. Win bisa, papan tulis. Iya, ini bisa enggak?
dosa-dosa manusia ya. Kita bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama dosa-dosa besar. Yang kedua dosa-dosa kecil. Dosa-dosa dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini juga terbagi menjadi dua. Dosa yang jika wafat belum bertobat tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Dosa tersebut adalah syirik dan kekufuran ya. Syirik atau kufur besar, kufur akbar. Siapa yang meninggal melakukan dosa ini belum bertobat, maka kekal di neraka selama-lamanya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ini model pertama dosa besar. Syirik banyak ya, kekufuran juga banyak seperti misalnya menghina Al-Quran dan macam-macam kekufuran ya. Meyakini bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, kekufuran. Kemudian yang kedua, dosa-dosa besar selain syirik dan kufur. Maka ini jika wafat dalam kondisi belum bertobat, maka disebut dengan tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Yaitu di bawah kehendak Allah. Ada orang berzina kemudian meninggal dunia, apakah pasti masuk neraka? Kita bilang Allah alam, terserah Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak Allah azab. Berkehendak Allah azab. Dan kita meyakini ada sekelompok yang pasti Allah ampuni dan ada sekelompok yang pasti Allah azab. Dalil-dalil juga menunjukkan demikian. Sebagian dalil menunjukkan pelaku dosa besar diampuni. Jadi ada yang seperti ini diampuni, dan dalil juga menunjukkan ada pelaku dosa besar yang Allah azab. Berarti ada sekelompok yang Allah azab, ada sekelompok yang Allah ampuni. Siapa mereka? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika wafat dalam kondisi belum bertobat, maka seperti ini. Kemudian jika bertobat, maka ijma ulama selesai, tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu." Siapa yang tobat seperti tidak berdosa. Jika tidak bertobat,
yang berikutnya, atau adakah penggugur dosa selain tobat? Maka ada dua ya, ada dua. Yang pertama, jika ditegakkan hukum had, misalnya yang mencuri dipotong tangan, yang berzina dirajam, maka menurut sebagian ulama meskipun tidak bertobat, maka dosanya sudah diampuni karena dia sudah ditegakkan hukumannya di dunia. Kemudian ada yang mengatakan jika melakukan ibadah haji, ini juga bisa diampuni, Adapun hanya sekedar amal soleh yang lain maka tidak. Adapun sekedar amal soleh yang lain maka tidak menggugurkan. Baik. Ada juga yang mengatakan jika ditimpa dengan musibah-musibah, maka musibah-musibah ini juga menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau tobat selesai, kalau nggak tobat bisa dengan hukum had, bisa dengan ibadah haji, bisa dengan ditimpa dengan apa? Musibah-musibah. Adapun dosa kecil, maka bisa diampuni dengan banyak cara. Di antaranya adalah bertobat, kemudian memperbanyak amal soleh. Meskipun tidak bertobat, memperbanyak amal soleh. Meninggalkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Jika kalian meninggalkan dosa besar, kami akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Jadi orang kalau dosa kecil, kita dosa kecil banyak. Penglihatan, pendengaran banyak, dosa-dosa kecil. Tapi kalau kita bertobat, diampuni. Namun kadang-kadang kita tidak bisa bertobat dari seluruh dosa karena kita tidak menghadirkan dalam benak kita dosa-dosa tersebut. Saking banyaknya sering dosa kecil, kadang kita lalai. Tapi kalau kita perbanyak amal soleh, bisa diampuni. Kenapa? Karena amal soleh itu seperti air yang bersih. Semakin banyak air bersih yang dimasukkan, maka najis-najis dosa itu akan hilang. Atau kita berusaha meninggalkan dosa besar. Kenali dosa besar apa saja, tinggalkan seluruh dosa besar, otomatis dosa-dosa kecil kita diampuni. Meskipun kita tidak bertobat. Ini secara umum tentang apa? Dosa-dosa. Di sini ada poin yang dikecualikan. Ini poin ini dikecualikan. Kita bilang di sini, jika ditimpa dengan musibah, maka dosa-dosa bisa digugurkan. Kecuali ada 4 dosa yang ternyata jika ditimpa dengan musibah tidak menggugurkan dosa-dosanya, karena dia punya 2 siksaan, azab, hukuman di dunia dan di akhirat. Jadi ini hadis umum. Jika ditimpa musibah menggugurkan dosa-dosa, kecuali 4 dosa ya. Kecuali 4 dosa di antaranya. Kenapa 4 dosa tersebut? Karena Allah menyiapkan hukuman bagi 4 dosa ini, hukum dunia maupun hukuman akhirat. Jadi kalau dihukum di dunia belum selesai, masih ada hukum akhirat yang tersisa. Ibu-ibu paham atau terlalu cepat atau diulangi lagi? Masya Allah, terlalu cepat. Jadi foto dulu baru dilihat. Ini.
Ibu udah lihat, ibu lihat tuh. Hmm? Lihat ibu-ibu? Kurang jelas. Ini live ibu-ibu, gimana nggak jelas? Malu-maluin aja. Live-nya matiin aja kalau gitu. Oke, ibu-ibu, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Udah jelas nggak? Kelihatan nggak? Ibu-ibu? Sudah ya? Saya ulangi lagi ibu ya. Kita lihat, biasanya diulangi lebih paham insyaallah. Kita manusia pasti terkena apa? Dosa. Dan dosa-dosa itu ada dua, yang mungkin melakukan dosa besar, bisa juga dosa apa? Kecil. Kalau dosa kecil diampuni mudah, bertobat diampuni. Perbanyak amal soleh juga diampuni. Ya. Kata Nabi SAW, "Wat bi sayyi'atil hasanah tamuhuha." Dosa-dosa. Kalau kau melakukan dosa, lakukan amal soleh. Ini saya akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Atau meninggalkan dosa besar. Kita nggak bertobat, amal soleh mungkin nggak begitu banyak, tapi dosa besar semua kita tinggalkan. Maka kalau kita meninggalkan semua dosa besar, dosa-dosa kecil kita otomatis diampuni. In tajtanibu kaba'ira ma tunhaw anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Allah, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dosa-dosa kecil. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian dalam surga. Jadi dengan 3 cara. Ini kalau dosa kecil. Kalau kita umrah, dosa-dosa akan diampuni. Salat khusyuk diampuni. Tapi dosa-dosa besar beda. Dosa-dosa besar ada 2. Yang pertama adalah dosa-dosa yang tidak diampuni kalau belum bertobat. Dosa yang jika wafat belum bertobat maka tidak akan diampuni. 2, syirik dan kufur akbar. Syirik dan kufur akbar. Dalilnya ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi, model pertama dosa yang kalau orang meninggal tidak bertobat maka kekal. Yang kedua, dosa-dosa besar selain syirik dan kufur, Maka ini, jika wafat dalam kondisi belum bertobat, maka dia disebut dengan tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah, terserah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak Allah azab. Dalil ini sama. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik dan kufur bagi yang Allah kehendaki. Ada orang yang Allah ampuni dalam dalil-dalil, dia melakukan dosa besar Allah ampuni. Ada orang yang Allah pasti azab. Nah, jika seorang meninggal selain dosa kufur dan syirik, dia masuk mana, diampuni atau diazab, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika bertobat tidak akan diazab. Ini selesai. Jika melakukan dosa besar dia bertobat dengan taubat nasuha, maka tidak akan diazab. Karena Nabi bersabda, "At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu." Siapa yang tobat seperti tidak berdosa. Baik. Adakah penggugur dosa selain tobat? Maka di sini ada 3 hal. Pertama, jika ditegakkan hukum had kepadanya. Jika dia mencuri ternyata ketangkap dipotong tangannya, meskipun dia tidak bertobat, menurut pendapat yang kuat, meskipun tidak bertobat dosanya diampuni. Karena hukum had itu kafarah. Hukum had adalah kafarah, penggugur dosa. Dia berzina, dia belum bertobat tapi ketangkap, kemudian dicambuk atau bahkan dirajam. Apakah diampuni? Diampuni. Meskipun dia tidak bertobat, menurut pendapat yang kuat. Karena hukum had, al-hudud kafarah. Hukum had adalah penggugur dosa-dosa. Yang kedua, jika dia melakukan ibadah haji yang mabrur. Haji mabrur. Kalau dia haji mabrur, zahirnya semua dosanya diampuni. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja' min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji kemudian tidak melakukan rafas, kemudian tidak melakukan kefasikan, hajinya mabrur, intinya dia akan dibersihkan dari dosa-dosa seperti baru lahir dari perut ibunya. Atau yang ketiga, dosanya bisa diampuni, hukumannya diampuni jika terkena musibah, dan dalilnya banyak.
Dalilnya banyak. Ya, kecuali empat dosa. Kecuali 4 dosa. Baik. Kalau sudah saya mau hapus, saya membahas tentang ini. Ibu sudah? Sudah di grup Ustaz. Jazakallahu khair. Dihapus. Dihapus, Adik. Susah dihapus. Ya udah. Ya, kembali. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah menggugurkan dosa, dalilnya banyak sekali ya. Seperti di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah berkehendak kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tunda hukumannya. Allah tunda hukumannya sampai Allah penuhi siksaannya pada hari kiamat kala. Jadi kalau Allah sayang sama seorang hamba, Allah kasih dia musibah-musibah. Dan itu bisa mengurangi dosa-dosanya. Ajjalalahul uqubata, Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Adapun jika Allah tidak suka kepada seorang hamba, Allah tunda. Nanti Allah akan sempurnakan siksaannya pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah kasih kena musibah. Allah kasih kena musibah. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah berikan bala kepada mereka. Itu ujian-ujian, kesulitan-kesulitan. Dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan sakit atau ditimpa dengan keletihan, ditimpa dengan kegelisahan. Tidak usah. Cukup. Ini aja. Sudah tidak usah. Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan kegelisahan, ditimpa dengan keletihan, ditimpa dengan gundah gulana, ditimpa dengan dizalimi orang lain, disakiti orang lain, sampai luka atau sampai duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini semua dalil bahwasanya semua musibah yang menimpa, hal-hal yang tidak kita sukai, dan apa sih tidak kita sukai, bahkan gelisah, wala hammin. Hammin itu kegelisahan. Tiba-tiba kita gelisah, enggak enak hati, tiba-tiba kita nangis, tiba-tiba kita sedih. Ini semua menggugurkan dosa-dosa, ya. Sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Wala la yazalul bala fi abdin," senantiasa bencana menimpa seorang hamba. Fi nafsihi, menimpa jiwanya, dirinya. Fi malihi, menimpa hartanya rugi melulu, dicuri orang, macam-macam. Fi waladihi, menimpa anaknya sakit, anaknya cacat, dia akhirnya dia sedih dengan itu semua. Kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya, ya. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah, sampai dia terkena musibah terus-menerus, sampai dia bertemu Allah tanpa dosa sama sekali. Tapi ini semua dalil bahwasanya semua yang musibah yang menimpa seorang hamba akan menggugurkan dosa-dosanya. Namun tidak boleh kita minta agar kita dihukum di dunia, enggak boleh. Jangan bilang, "Ya Allah, kasih saya musibah ya Allah, biar dicicil adab." Enggak boleh. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu ada rajulan minal muslimin. Suatu hari Rasulullah sallallahu menjenguk seorang sahabat yang sakit dari kalangan kaum muslimin.
qad khafat, maka dia sudah sangat kurus. Fasara mithlal farhi, dia seperti anak burung yang baru menetas dari telurnya. Benar-benar sangat apa? Kurus. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu?" Apakah kau pernah berdoa sesuatu atau meminta sesuatu kepada Allah? Kok sampai seperti ini? Kurus, kerempeng seperti anak burung yang baru menetas dari, atau anak ayam baru menetas dari telurnya. Kurus, ya, lemah. Kau pernah doa sesuatu? Maka dia ngaku, dia bilang, "Na'am, ya saya pernah berdoa ya Rasulullah." Kuntu aqul, aku pernah berdoa, "Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya." Ya Allah, apa yang kau akan siksa aku di akhirat, segerakanlah di dunia. Dia enggak ingin disiksa di akhirat. Kata dia, cicilah apa namanya? Siksaan tersebut di dunia. Ya, saya tidak ingin disiksa akhirat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kaget dengan doanya tersebut, kan dia berdoa, "Ya Allah, kalau kau menyiksa aku di akhirat, apa saja yang kau siksa aku di akhirat, maka segerakanlah di dunia, segerakanlah di dunia." Maka Rasulullah SAW berkata, "Subhanallah, maha suci Allah, la tutiquhu, kau tidak bakalan mampu, atau la tastati'u, atau kau tidak bakalan bisa menghadapinya." Maka Nabi berkata, "Afala qulta, tidakkah kau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Itu aja doa yang lebih baik. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan aku di akhirat, dan jauhkanlah aku dari azab neraka jahanam. Akhirnya pada Allah lahu, akhirnya orang ini pun berdoa dengan doa tersebut, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar," fasyafa'ahu, maka akhirnya dia pun sembuh. Jadi meskipun dalil-dalil bahwasanya dalil menunjukkan bahwasanya musibah, bencana, kesulitan, kegelisahan itu akan menghapuskan dosa-dosa, tapi kita enggak boleh minta itu semua. Yang kita minta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka apa? Al-afiyah. Ya Allah, aku minta keselamatan. Tidak ada susah bagi Allah tidak menghukum kita. Apa susahnya bagi Allah? Memang kalau Allah tidak menghukum kita, namanya ada kesulitan bagi Allah. Kalau Allah susahnya, Allah maafkan dengan mudah. Tinggal kita minta dengan tulus agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberi keselamatan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Rasulullah berkata, "La tatamannaw liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbiru." Janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh dalam peperangan. Tapi jika kalau sudah bertemu, bersabarlah. Jangan minta musibah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku musibah. Tapi jika telah datang musibah, maka bersabarlah. Baik, ternyata ada 4 dosa yang keluar dari kaidah ini. Artinya jika seorang hamba dikasih balasan di dunia, bukan berarti dosanya hukumannya di akhirat berkurang, enggak. Kenapa? Karena 4 dosa ini Allah siapkan hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Jadi kalau dia dihukum di dunia bukan mengurangi hukuman di akhirat. Kalau yang lain, dosa-dosa lain dihukum di dunia, mengurangi hukuman di mana, Ibu? Di akhirat. Kecuali 4 dosa ini dihukum di dunia, tidak mengurangi hukuman di akhirat, karena memang dia jatahnya 2 hukuman. Hukuman dunia dan hukuman akhirat. Adapun 4 dosa tersebut adalah kezaliman, memutuskan silaturahmi, yang kedua memutuskan silaturahmi, yang pertama kezaliman, yang kedua memutuskan silaturahmi, yang ketiga adalah berkhianat, yang keempat adalah dusta. Saya bacakan hadisnya. Al-Imam Abu Daud dalam sunannya dan Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, disertai dengan hukuman yang Allah siapkan di akhirat, seperti dosa zalim dan memutuskan silaturahmi. Saya ulangi, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia, disertai dengan hukuman yang Allah siapkan di akhirat, seperti
kezaliman dan memutuskan silaturahmi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini dalil menunjukkan dua dosa, berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi, Allah segerakan hukuman di dunia, tidak mengurangi hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat ada lagi. Baik. Dalam riwayat yang lain dari riwayat Tabrani ada lafal tambahan, yaitu khianat dan dusta. Saya bacakan lafalnya. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil uqubata fid dunya ma yadkhiru lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal khiyanah wal kadhib. Tidak ada dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukuman bagi pelakunya, hukuman di dunia, disertai dengan hukuman yang Allah siapkan di akhirat, seperti dosa memutuskan silaturahmi dan dosa berkhianat dan dosa dusta. Ini tambahan khianat dan dusta. Wa inna a'jalat ta'ah thawaban la silaturahim. Sungguh ketaatan yang cepat disegerakan ganjarannya di dunia sebelum di akhirat. Jadi sebaliknya, kalau maksud saya ini dosa-dosa, ada hukuman dunia dan hukuman akhirat. Ada juga ibadah yang mendapat ganjaran di dunia tidak mengurangi ganjaran di akhirat. Sebaliknya, yaitu menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'jalat ta'ah thawaban la silaturahim. Sungguh amal soleh yang paling disegerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat, pahalanya di dunia sebelum pahala di akhirat adalah menyambung silaturahmi. Hatta inna ahlal baiti la yakunu fajaratan fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasalu. Bahkan Nabi berkata, sampai ada suatu keluarga, mereka adalah orang fajir, maksudnya mereka suka maksiat, tetapi harta mereka menjadi banyak dan keturunan mereka juga menjadi banyak karena mereka menyambung silaturahmi. Meskipun mereka pelaku maksiat, tapi Allah berikan jatah mereka di dunia yang nyambung silaturahmi, dibanyakkan hartanya, dibanyakkan keturunannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya ketika Al-Munawi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, mengomentari hadis tentang dosa yang disiapkan, dosa dunia maupun hukuman dunia maupun hukuman akhirat, kata beliau, wa fihi, hadis ini menunjukkan annal balaa bisababil qati'ati fid dunya la yadfa'u bala'al akhirah. Sungguhnya musibah yang menimpa seorang hamba karena memutuskan silaturahmi tidak menghilangkan bencana di akhirat. Saya ulangi, hukuman atau bencana atau bala yang menimpa seorang hamba di dunia karena memutuskan silaturahmi tidaklah mengurangi hukuman di mana di akhirat. Maka ini bahwasanya dosa-dosa ini harus kita waspadai. Sebenarnya dosa-dosa lain juga kita waspadai. Semua dosa kita khawatir karena pasti ada dampaknya. Tetapi ada dosa yang spesial yang Nabi sebutkan, yang seorang waspada dalam hidup ini, jangan sampai dia melakukannya. Kalau dia melakukannya, segera dia selesaikan, bertobat kepada Allah atau minta maaf kepada orang yang dia zalimi. 4 dosa tersebut, yang pertama memutuskan apa? Silaturahmi. Yang kedua tadi Ibu, berbuat zalim. Yang ketiga, khianat. Yang keempat, dusta. Siapa yang melakukan 4-empatnya? Mengerikan. Kita renungkan diri kita. Tapi kita mulai dari yang pertama, memutuskan silaturahmi. Ya sudah, enggak apa, enggak apa-apa. Sebenarnya dari yang dosa juga boleh, enggak ada masalah. Yang penting 4-empatnya, ya. Tapi ibu-ibu begitulah ya. Kita mulai dari apa? Al-baghyu, kezaliman, berbuat zalim. Zalim ini agak sulit ya, karena dia terkait dengan hak orang lain. Bahkan bertobat, disyaratkan bertobat dari zalim harus minta dihalalkan dari orang lain. Lain halnya seperti zina, seperti dosa-dosa yang tidak keterkaitan dengan hak orang lain, maka seorang bertobat dengan tobat nasuha, maka diampuni oleh Allah. Tapi zalim terkait dengan hak orang lain, maka jika dia bertobat tidak cukup bertobat kepada Allah, dia harus minta dihalalkan. Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu qadra madlamatihi." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, zalim apapun, apakah terkait dengan harga diri saudaranya atau yang lainnya, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Sebelum datang pada hari kiamat kelak,
tidak ada dinar, tidak ada dirham, maka dia cara membayarnya dengan amal solehnya diambil dan dioferkan kepada orang yang dia zalimi. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kezaliman itu dua tafsiran. Membuat seorang akan berat di hari kiamat kelak. Sejak dia dibangkitkan, menjalani prosesi satu demi satu, dari dikumpulkan di padang mahsyar, di sidang, dihisab, di mizan, sampai sirat, semuanya dia kesulitan. Karena kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi. Kata sebagian ulama, Rasulullah menggambarkan kegelapan maksudnya kesulitan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ini dosa mengerikan, bikin orang susah. Ya, jangankan ketika dibangkitkan dari kubur, dia mau sakaratul maut saja terkadang dia susah. Dalam alam barzah dia pun susah karena berbuat zalim, apalagi di hari kiamat kelak. Tafsiran kedua, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, maksudnya kegelapan yang akan menyerangnya ketika di sirat, ketika di jalan meniti sirat. Karena kita tahu sirat alamat ni jahannam, sirat diletakkan di atas neraka jahannam. Dan dia seorang muslim butuh cahaya agar bisa melihat sirat, agar dia bisa menapaki sirat tersebut menuju ke surga. Jika tidak ada lampu, tidak ada cahaya, dia akan terjerumus dalam neraka jahannam. Ini bagaimana bukan sekedar tidak ada lampu, bahkan kegelapan meliputinya. Kenapa kegelapan banyak meliputinya? Karena dia di dunia suka berbuat zalim. Maka mengerikan dosa kezaliman. Orang berbuat zalim, maka biasanya akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat, ya. Karena dia punya dua hukuman, hukuman dunia dengan hukuman akhirat. Maka seorang waspada. Ibu-ibu namanya zalim itu terkait dengan tiga hal. Pertama terkait dengan harga diri orang lain, yang kedua terkait dengan harta orang lain, ketiga terkait dengan darah orang lain. Kita bisa terjerumus dalam kezaliman dari tiga sisi. Kalau kita menumpahkan darah orang mungkin enggak, kita mukul orang juga mungkin enggak. Ibu-ibu mungkin enggak mukul orang, enggak jambak-jambakan sama perempuan lain, enggak. Tapi duit mungkin. Kita menzalimi orang dengan menipunya, kita menzalimi orang dengan masuk dalam syarikat atau dalam transaksi ternyata kita bohongin dia. Ini namanya kita zalim mengambil hartanya, ini juga berbahaya. Dan Allah akan hukum dunia sebelum di akhirat. Atau terkait dengan harga dirinya, kita gibahi dia, kita rendahkan dia, kita hina dia, kita jelek-jelekan dia di hadapan ummahat yang lain, ibu-ibu yang lain, maka sungguhnya kita telah menzalim. Jadi tiga perkara. Zalim itu kembali kepada salah satu dari tiga. Harga diri, harta maupun darah. Maka seorang memastikan diri untuk tidak berbuat zalim. Makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditulisin surat oleh seorang, "Anuktub ilayya al-ilma kullah." Wahai Ibnu Umar, tolong tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Al-ilmu katsir." Ilmu terlalu banyak mau ditulis, tapi kesimpulannya apa? Kata Ibnu Umar, "Ini istata'ta an talqallah." Kalau kau mampu bertemu Allah. Khafifadh dhahr, khamisal batan, kafal lisan. Faf'al. Kalau kau mampu bertemu Allah dalam kondisi punggung ringan, yaitu tidak menanggung hak orang lain. Khamisal batan, dalam kondisi perut kosong, tidak makan dari harta orang lain. Kafal lisan, jaga lisan, tidak menjatuhkan harga diri orang lain, maka lakukanlah. Itu Ibnu Umar berkata, kesimpulan orang soleh itu tidak menzalimi orang lain. Percuma dia belajar kalau dia ternyata zalimi orang lain. Percuma dia belajar kalau dia menzalimi ibu yang lain, ibu-ibu yang lain. Maka dia akan dihukum dunia sebelum di akhirat. Hanya saja ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan membuktikan ada dua model hukuman. Ada hukuman yang Allah segerakan di dunia, dan ada ternyata Allah yang tunda. Di saking zalimnya Allah tidak hukum di dunia karena Allah ingin dihukum dia di akhirat dengan sempurna. Makanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim, kata Allah, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Allah tidak lalai. Ya. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah tunda menghukum mereka. Itu agar siksaan kepada mereka lebih dahsyat. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Di hari di mana mata-mata mereka akan terbelalak.
Jadi orang yang zalim biasanya dihukum di dunia, tapi terkadang Allah benar-benar tunda di akhirat. Yang jadi masalah ketika hukum di dunia, ya, betapa sering orang zalim tidak sadar bahwa itu hukuman bagi dia. Ini saya sering sampaikan, betapa banyak orang zalim dihukum di dunia, dia tidak sadar kalau itu hukuman. Seakan-akan itu suatu hal yang natural, benar-benar pelan-pelan, ya. Karena Allah latif, Allah itu maha lembut. Allah memberi anugerah terkadang pelan-pelan dan Allah terkadang menzalimi dengan pelan-pelan. Ya. Inna Allah latiful lima yasha. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah sangat lembut. Makanya banyak orang zalim ketika mulai Allah jatuhkan dia, Allah berikan hukuman di dunia, dia tidak sadar, dia menyangka itu akibat bukan karena dosa-dosanya. Tapi dia menganggap itu ada kejadian alam atau sesuatu yang biasa, yang wajar. Sehingga dia tidak pernah introspeksi diri. Lihatlah bagaimana Fir'aun ketika Allah ingin binasakan dia. Allah buat dia gelisah. Datang Nabi Musa alaihissalam, kemudian ditantang duel dengan para penyihir, ternyata para penyihir kalah di hadapan rakyatnya. Ya, kemudian Allah kasih mukjizat macam-macam. Ada kodok yang datang menimpa mereka, kemudian ada belalang yang menghancurkan tanaman mereka, ada sungai mereka, sumber air mereka semua jadi darah. Ini semua menggelisahkan Fir'aun. Menggelisahkan apa? Fir'aun. Ya. Tapi dia tidak sadar sama sekali. Sampai akhirnya Allah tenggelamkan dia bersama pengikutnya. Jadi sebagian orang zalim dia tidak sadar. Yang sadar alhamdulillah, sadar segera dia minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Tapi betapa banyak orang zalim tidak sadar. Ya, dia terus melakukan kezalimannya sementara Allah menghukum dia, mungkin keluarganya rusak, istrinya selingkuh, anak-anaknya narkoba, terus dan dia tidak sadar, dia tidak pernah introspeksi diri. Coba lihat kalau ada orang yang tukang korupsi itu apa mereka sadar? Mereka nggak sadar. Padahal mulai rusak satu demi satu. Lihat keturunannya mungkin kayak apa modelnya, dan mereka tidak sadar. Ya, padahal itu hukuman dan itu tidak menyelesaikan mereka. Masih ada hukuman yang Allah sisakan di mana di akhirat. Maka Ibnu rahmati Rasulullah, jangan mendolimi seorang pun, jangan dolimi tetangga, hati-hati. Jangan dolimi kawan, jangan dolimi teman di grup, nyakiti hatinya di grup, nyinyir dia tersakiti hatinya, jangan. Jangan dolimi orang terdekat, jangan dolimi anak, tidak didakwahi, tidak dikasih waktu untuk anak-anak. Jangan dolimi suami, ibu-ibu, ini yang bahaya ibu-ibu, dolimi apa? Suami, ya. Hak-hak suami tidak ditunaikan. Apa itu zalim? Zalim itu tidak menunaikan hak orang lain. Kenali betul hak suami apa? Jangan zalimi suami. Jangan zalimi suami. Ini dosa yang bahaya yang kita waspadai. Jangan kita zalimi orang dalam komentar kita, jangan. Komentar di medsos, hati-hati, jangan menzalimi orang. Jangan seperti orang meskipun dia buruk berlebihan daripada yang seharusnya karena kita zalim. Kalau kita sifati dia buruk karena perlu untuk kita sifati yang sesuai yang kita tahu. Jangan ditambah-tambahin. Jangan ditambah-tambahin. Oleh karenanya jangan kita, bahkan kalau kita pun tidak suka dengan misalnya ada ahlul bidah, tidak boleh kita tambah-tambahin. Kita sampaikan seadanya. Mereka begini, kalau punya kebaikan dari sisi lainnya kita sampaikan, ya, tapi dari sisi lain mereka gini, tapi tidak boleh kita tambah-tambahin. Begini ternyata tidak seperti itu. Itu tidak boleh, namanya nambah-nambahin, nggak boleh. Nambahin ya. Oleh karenanya hati-hati jangan sampai menzalimi orang lain ya. Saya sudah sering cerita ya. Dulu ada kawan yang seorang da'ilah yang pernah hampir mukul teman saya, kerahnya diginiin sekitar tahun 2000-an. Tapi dia mau pukul nggak jadi. Tapi di depan umum, kerahnya diginiin, mau dihajar. Teman saya tersebut juga jago, cuma dia bertahan, karena dia tidak dipukul, dia tidak memukul. Setelah 20 tahun kemudian, setelah pandemi tahun berapa? Sekitar 20-an, 2021, 21 tahun kemudian, orang ini datang minta maaf sama kawan saya. Minta maaf, dia tahu itu salah. Saya pernah beginin kamu 20 tahun yang lalu. Dan teman saya langsung maafkan. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Jadi kalau orang dikasih taufik oleh Allah, dia sadar akan kezalimannya dulu. Maka dia berusaha mencari solusi. Beberapa waktu lalu ada orang datang
datang ke saya, duduk berdua. Dia tidak pernah hadir kajian. Ini kajian di keluarga, di kajian privat. Atau dia datang, saya tidak pernah terbiasa. Ternyata dia datang, ternyata dia bicara berdua. Dia bilang, saya Ustadz pernah dulu jadi pejabat, saya begini. Dia menyesali semua perbuatannya. Apa yang harus saya lakukan? Subhanallah, ini alhamdulillah. Betapa banyak orang tidak sadar berbuat zalim dan dia merasa aman-aman saja. Ya, ini yang berbahaya. Semakin zalim, semakin sukses, ini semakin bahaya. Itu namanya istidraj. Istidraj, ya. Maka ibu-ibu hati-hati. Kalau ibu-ibu semakin zalim, semakin cantik, itu istidraj, hati-hati. Duit banyak, semakin ke salon, ternyata uang zalim. Waduh, ngeri. Ya. Semakin bentak suami, ternyata semakin eksis di media sosial. Itu istidraj. Hati-hati. Tapi yang kedua, ibu-ibu, karena waktu kita terbatas, yang kedua, di antara dosa yang berbahaya adalah memutuskan silaturahmi. Pastikan ibu, siapa rahim kita jangan diputuskan. Rahim kita jelas dari atas ke bawah maupun ke samping. Kalau atas jelas bapak, ibu, kakek, nenek dari ayah maupun dari ibu. Itu kakek nenek kita, bapak, ibu kita, itu rahim kita bagian atas. Kemudian dari sisi saudara-saudari bapak dan saudara-saudari ibu, itu adalah rahim kita. Terutama rahim-rahim yang mahram. Ini yang harus kita benar-benar perhatikan, ring 1. Rahim berikutnya adalah anak-anak kita, ya, anak kita rahim kita seluruhnya. Kemudian rahim juga adalah kakak adik kita. Ingat, kakak adik kita bisa jadi kakak adik sekandung, bisa jadi kakak adik seibu, bisa jadi kakak adik seayah. Itu semua kerabat kita. Itu semua rahim kita. Mungkin kita punya ayah, ternyata punya istri yang lain, ternyata punya anak. Berarti kita punya saudara seayah, lain ibu. Atau sebaliknya, ibu kita mungkin pernah cerai, kemudian kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian punya anak kita, yaitu kita anaknya, berarti kita punya saudara seibu, lain bapak. Itu semua saudara. Sambung silaturahmi. Ya. Jangan kemudian kondisi membuat kita ribut, ya. Saya mendapati 2 kasus, ada kasus kawan, ya. Jadi dia dari istri yang pertama, kemudian bapaknya nikah lagi, kemudian ribut melulu. Selama bapaknya masih hidup ribut melulu. Akhirnya mereka ngaji. Ketika bapaknya meninggal, mereka lapang dada. Mereka panggil dari saudara-saudara dari istri kedua, kemudian mereka berusaha menyambung silaturahmi. Ya. Ini kadang-kadang masalah keluarga, masalah bapak sama masalah mama, akhirnya anak-anak ribut, ini ngeri. Ini memutuskan silaturahmi, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Permasalahan mama kita dengan istri bapak kita yang lain tidak boleh kita bawa sehingga kita ribut dengan saudara, kakak seibu atau kakak sebapak. Itu semua adalah rahim kita dan itu adalah ring nomor 1 kita. Maka harus kita sambung, tidak boleh kita putuskan. Di antara rahim kita adalah ponakan-ponakan. Ponakan adalah rahim kita dan juga adalah kerabat kita. Maka ini yang harus kita jaga. Paman, tante, bibi, ini semua harus kita jaga. Jangan sampai kita putuskan. Nah, siapa di antara kita, di antara ibu sekarang punya masalah sama mereka, berusaha sambung. Justru menyambung silaturahmi yang sungguhnya adalah menyambung orang yang memutuskan. Kata Rasulullah SAW, laisal wasil bil mukafi. Bukan orang penyambung silaturahmi, al-mukafi itu kalau dia baik saya baik, kalau dia buruk saya buruk. Bukan itu kata Nabi. Walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Penyambung silaturahmi yang sejati jika dia dijahatin, jika dia diputuskan, dia tetap nyambung. Maka pastikan, coba kita cek sekarang ibu-ibu, pikirkan, saya masih punya tante enggak, masih punya kakak enggak, masih punya adik enggak, masih punya nenek enggak, masih punya bibi enggak, masih punya ponakan enggak, bagaimana hubungan saya dengan mereka? Bagaimana hubungan saya dengan mereka? Kalau baik-baik saja, tidak ada putusan silaturahmi, masih ada sambung, apakah dengan telepon, apakah dengan beri hadiah, kalau lebaran masih ngumpul, berarti kita tidak memutuskan silaturahmi. Tapi kalau ada masalah salah seorang dari mereka, segera kita berusaha sambung. Pastikan bukan kita yang salah. Pastikan jangan sampai kita yang salah. Kalau kita yang salah lebih parah lagi. Kalau kita yang benar dia yang salah pun kita tetap nyambung, apalagi kalau ternyata kita yang salah. Ya.
Karena saya kalau dengar cerita sebenarnya kasihan. Saya tahu ada kawan, subhanallah, ribut sama adiknya. Kawan ini sangat baik. Saya pernah main ke rumahnya, dijamu luar biasa. Tapi sama adiknya nggak pernah akur. Padahal dia pingin bisa akur dengan adiknya, cuma masing-masing punya ego. Sampai di pesan sama saya, Ustadz, nanti kalau ketemu si fulan, siapa itu? Itu adik saya, Ustadz lah. Tolong bilang begini-begini. Jadi sebenarnya pingin baik, cuma karena dia mungkin kakak punya ego, akhirnya ribut. Tidak ada sambung silaturahmi gara-gara masalah sepele, masalah uang, mungkin masalah inilah, masalah warisan lah, masalah apa. Maka hati-hati ya. Kita masih punya kakak, masih punya adik yang hidup. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi terputus silaturahmi. Apalagi silaturahmi tersebut, terputusnya silaturahmi kita wariskan kepada anak-anak kita. Sudah ribut, suruh ribut sama sepupu-sepupunya, ini lebih parah lagi. Kita menanggung dosa jariah ya. Jangan percaya sama tantemu begini, bangsat bejat, apalagi anak-anaknya, sudah. Akhirnya anak kita ribut sama sepupu-sepupunya. Semakin parah. Makanya di antara hal yang menyedihkan bagi orang yang silaturahmi, biasanya Allah berikan hukuman di dunia sebelum di akhirat, ya, sebelum di akhirat. Dan hukuman tersebut tidak mesti berupa materi atau fisik. Bisa jadi dalam ternyata agamanya runtuh, ternyata dia semakin tukang maksiat, ya. Namun masalahnya tadi, terkadang hukuman tersebut begitu halus sehingga seorang tidak sadar. Saya pernah ketemu seorang, dia DKM masjid. Dia cerita tentang silaturahmi. Dia bilang, Ustaz, dulu bapak saya waktu masih hidup punya jatah warisan yang banyak. Kemudian kakaknya atau adiknya ambil semuanya, kita nggak dapat. Jadi nenek mereka meninggal, kemudian jatah warisan bapak dia diambil oleh adiknya atau ambil kakaknya. Kemudian dikuasai oleh paman mereka tersebut. Mereka jengkel tapi mereka nggak bisa apa-apa. Kemudian anak-anaknya pun memusuhi kami, dapat warisan tersebut sehingga kami tidak dapat apa-apa. Subhanallah, Allah hukum mereka. Mulailah mereka mati satu demi satu mengenaskan, kata. Tetapi mereka seperti tidak merasa salah. Itu yang saya takutnya di situ. Kita zalim, kita dihukum oleh Allah, tapi kita tidak introspeksi diri. Itu masalahnya. Kita memutuskan silaturahmi, kita dihukum oleh Allah, tapi kita tidak sadar itu akibat sikap kita memutuskan silaturahmi. Maka mulai sekarang hilangkan segala ego, hilangkan keangkuhan. Jangan bilang saya kakak, dia adik, dia harus minta maaf sama. Jangan, itu buang, itu iblis semua itu. Tidak ada masalah sama keluarga, kita yang mulai. Datangi, berikan hadiah, bawa oleh-oleh. Kalau takut sekarang, tunggu lebaran, tidak apa-apa. Kalau takut sekarang, khawatir kalau sekarang sana malah semakin ribut, ya tunggu aja, Ramadan, lebaran. Tapi segera, jangan sampai meninggal dalam kondisi terputus silaturahmi. Dan kita bisa dihukum oleh Allah di dunia tanpa kita sadari. Akhirnya semakin malas mengaji, malas baca Quran, menjadi pelit untuk bersedekah, semakin sering suudzon, semakin ribut sama suami, ribut sama anak-anak, jadi nakal. Ternyata gara-gara kita tidak menyambung silaturahmi. Kita mesti silaturahmi. Tapi yang ketiga adalah al-khianat. Al-khianat yang dimaksud, yang innallaha la yahdi kaidal kha'inin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sungguhnya Allah tidak ridha, tidak beri petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Berkhianat, kenapa dia dosa besar? Karena sebenarnya dia masuk dalam kezaliman. Khianat itu bagaimana? Khianat itu orang percaya sama kita, malah kita khianati. Itu namanya khianat. Kita dipercaya, malah kita membelot. Itu namanya khianat. Misalnya, kita diamanahi untuk memegang sesuatu. Ternyata kita malah membelot. Kita diamani suatu perdagangan, ternyata kita malah ambil untuk keuntungan sendiri. Kita malah merugikan orang yang telah membantu kita, yang memberi amanah kepada kita. Itu namanya khianat, mengerikan. Jadi khianat itu menipu dalam kondisi dipercaya. Itu namanya apa? Khianat. Menipu dalam kondisi dipercaya, itu namanya khianat. Ya, maka seorang waspada. Ya. Makanya ketika saking dahsyatnya khianat ini, Rasulullah melarang kita membalas khianat dengan khianat. Rasulullah larang. Kata Rasulullah SAW, adil amanata, tunaikan amanah kepada haknya. Kemudian kata Nabi, wala takhun man khanak, dan jangan kau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang khianat sama kita, kita balas khianat, tidak boleh. Karena khianat itu kita sedang dipercayai. Kemudian kita balas, itu tidak boleh, ya.
Ini diantara sebabnya kenapa berbuat buruk kepada tetangga dosanya lebih besar. Karena tetangga tempat amanah. Kita punya tetangga, kita percaya sama dia. Ternyata dia berkhianat. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang dosa-dosa besar, Rasulullah mengatakan syirik kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, antuzania halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa? Karena namanya tangga kita saling amanah. Terkadang seorang pergi, dia pasrahkan istrinya kepada tetangganya untuk dijaga. Ini malah dia berkhianat dalam kondisi dia percaya. Maka dia pun menzinahi istri tetangganya. Ini dosanya besar sekali. Tidak seperti zina biasa. Karena dia berkhianat. Ya. Dan ini khianat banyak ya. Dalam urusan uang, dalam urusan muamalah. Maka seorang jangan berkhianat. Allah Maha tahu tentang khianat yang dia lakukan ya. Maka ibu-ibu juga jangan berkhianat sama suami. Suami sudah kasih amanah, suami percaya, ibu malah berkhianat. Wa'idzubillah, malah kontak-kontakan sama pacar lama. Malah suami pergi kasih amanah, ternyata nonton film Korea ya. Janganlah. Suami kasih amanah, percaya ngurusin anak-anak, kasih uang, kasih ATM, kasih semua, ternyata berkhianat. Ini dosanya tidak seperti dosa-dosa yang lain. Akan diberi hukuman di dunia sebelum di akhirat. Hanya saja kita sering tidak sadar hukuman tersebut di dunia. Yang terakhir adalah dusta. Dusta maksudnya juga tadi dusta dalam kondisi dusta yang merugikan orang lain. Ya, hati-hati kita berdusta yang dengan dusta tersebut menyebabkan orang lain rugi atau terzalimi ya. Maka itu juga menyebabkan hukuman di dunia sebelum di akhirat ya. Karena dusta juga bertingkat-tingkat. Dan dusta yang paling parah adalah dusta yang menimbulkan kerugian orang lain. Apalagi kita sudah janji ternyata kita dustai dan merugikan dia. Tapi aja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.